Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saat salat kita pernah melihat gerakan-gerakan salat yang tampak aneh dan unik. Misalnya adalah ada seorang ibu yang salat sambil menggendong anaknya. Bahkan ada seorang bapa yang menjaga anaknya dengan mengikatkan seutas tali supaya anaknya tidak berjalan terlalu jauh dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut tetap sah salatnya atau harus bagaimana jika sedang mengajak anak untuk salat berjamaah? Yang perlu saudaraku ketahui terlebih dahulu dari gerakan salat adalah ada gerakan yang diharuskan, ada gerakan yang dianjurkan, ditoleransi, ada gerakan yang diperbolehkan, ada gerakan salat yang sebaiknya dihindari, makruh, dan ada gerakan yang sangat dilarang. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai gerakan tersebut sehingga kita semua menjadi paham dan bisa menghindari jika memang perlu dihindari, diperbaiki jika memang harus diperbaiki, dan dikerjakan jika memang harus dikerjakan. Yang pertama, gerakan yang diharuskan. Jika untuk gerakan salat yang diharuskan mungkin saudaraku semuanya sudah paham, yakni gerakan yang harus memenuhi syarat dan rukun dalam salat itu sendiri. Yang kedua, gerakan yang dianjurkan. Maksudnya adalah gerakan yang mendapat predikat sunnah atau baik apabila gerakan tersebut dikerjakan. Di antaranya adalah meluruskan saf barisan dalam salat, merapikan saf, dan mengisi kelonggaran dalam saf. Mungkin hal ini saudaraku juga sudah cukup paham, jadi akan dilanjutkan. Yang ketiga, gerakan salat yang diperbolehkan, ditoleransi. Gerakan salat yang diperbolehkan maksudnya adalah gerakan tubuh kita saat salat karena ada keperluan. Dan salah satu contohnya yakni mengerjakan salat sambil menggendong bayi. Kenapa hal tersebut masih diperbolehkan? Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah salat sambil menggendong Imamah binti Zainab, cucu perempuan Nabi. Saat beliau berdiri, digendonglah cucu tersebut, dan pada saat sujud ditaruhlah cucu Nabi tersebut. Jadi hal semacam ini masih diperbolehkan karena Nabi pernah mengerjakan saat salat, dan salat insyaAllah tetap sah. Yang keempat, gerakan yang sebaiknya dihindari, makruh jika dikerjakan. Maksudnya yaitu gerakan dalam salat meski sedikit tapi tidak ada keperluan. Di antaranya melihat jam tangan, mengorek-ngorek telinga, memasukkan jari ke dalam hidung, mengelus jenggot, melihat HP yang ada di bawah, dan gerakan-gerakan lain yang meskipun ringan namun jika dikerjakan secara berulang-ulang akan membuat pahala salat kita menjadi berkurang, dikarenakan tidak ada keperluan yang mengharuskan untuk melakukan gerakan tersebut selagi masih bisa ditunda. Yang kelima, gerakan yang dilarang. Gerakan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa ada keperluan. Mungkin gerakan ini sering kita lakukan akan tetapi kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan gerakan yang dilarang dalam salat. Contohnya adalah gerakan untuk membetulkan posisi peci bagi laki-laki, membetulkan mukena bagian kepala berulang-ulang bagi perempuan. Lalu, gerakan menata sorban tanpa ada keperluan, mengaruk-ngaruk kepala berulang-ulang, dan gerakan lain yang dilakukan dengan jumlah yang banyak. Kalangan mazhab Syafi'iyah mendefinisikan gerakan banyak yang berulang-ulang adalah gerakan yang dilakukan saat salat lebih dari 3 kali gerakan besar. Saat kulit kita terasa getar,
lalu kita mengaruk-ngaruk bagian yang gatal tersebut dengan satu jari meskipun berkali-kali, dan hal ini masih dianggapnya kecil. Akan tetapi, jika kita menggaruk-garuk dengan kelima jari, maka dianggap sudah mengerjakan gerakan besar dan salat kita menjadi tidak sah, batal. Oleh karena itu, tumakninah dan ketenangan saat beribadah termasuk rukun dalam salat. Jika ditinggalkan, maka salat kita menjadi kurang sempurna, bahkan bisa membatalkan salat. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya khusyuklah di dalam salat, karena salat merupakan jalan komunikasi kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesalahan yang kita kerjakan di dalam salat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.